Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian ini dengan rasa syukur kita kepada Allah atas berjuta-juta nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkan kepada kita. Hari ini kita sangat berbahagia karena dimudahkan melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing ke masjid yang penuh barokah ini. Dan tentu begitu pula kita bersyukur masih diberi umur, tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, itu adalah bulan Ramadan. Berapa hari lagi, Bu? Ya, seminggu. Ya kan, kalau tidak tanggal 10, 11 atau 12. Yang jelas kalau ngikutin fatwa dari Muhammadiyah, tepatnya hari Senin tanggal 11. Kita menunggu, terserah Ibu mau ngikutin pemerintah, nanti nunggu sidang isbat di hari Sabtu. Ataupun biasanya ada, ya itu sehari sebelumnya itu biasa ada tuh torikoh yang ada di Padang, yang di Sulawesi itu ada. Yang jelas semoga Ramadan yang kita lakukan ini mendapatkan anugerah dari Allah berupa ampunannya, pahala kita dilipat gandakan, dan kita kembali kepada fitrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca suratul Fatihah, tundukkan diri kita. Kita yakin Allah bersama kita, menyaksikan kita. Kita niat tolabul ilmu semata-mata karenanya, dan kita ingin ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan thayyiba. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji ini, Bu, mengenal diri. Ya, kenapa kita harus mengenal diri? Apalagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ingat, Bu, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama mendapatkannya di mana, Bu? Di Gua Hiro. Ya, Gua Hiro luar biasa. Kalau kita pernah haji dan umroh, tempatnya begitu tinggi, Bu. Ya, luar biasa dingin, dan guanya pun hanya kecil. Ya, tidak seperti gua yang kita tahu di Indonesia. Tapi luar biasa Nabi Muhammad, Bu, padahal saat itu beliau sedang berada di puncak-puncaknya manusia. Kenapa? Umur 35 tahun Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Apa, Bu? Dipercaya. Waktu itu ya ada pembongkaran Ka'bah di mana Hajar wa Aswad itu tergeletak. Di antara suku berdebat mengklaim bahwa yang berhak ya menempatkan Hajar Aswad itu adalah mereka. Tapi ternyata semuanya sama, ya hampir ribut. Akhirnya terjadi kesepakatan, barang siapa di antara orang ataupun suku yang lebih dulu datang ke tempat ini, maka dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula.
Ternyata dari sekian kelompok, dari sekian masyarakat, sekian orang yang lebih dulu datang ke tempat itu siapa, Bu? Saat itu sudah jadi nabi belum? Belum, Bu. Saat itu ya Muhammad bin Abdullah orang yang pertama ada di situ. Karena sudah terjadi kesepakatan, maka diserahkanlah pemindahannya kepada Muhammad bin Abdullah. Namun luar biasa, inilah akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasul, walaupun beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Bu. Maka dibukalah sorbannya Nabi, maka setiap suku diambil, ya, kepala sukunya, ya, untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Dan ternyata keputusan itu diterima, tidak ada yang dirugikan oleh semua, ya, suku di situ. Maka itulah Muhammad mendapat gelar, Bu, Al-Amin, dipercaya. Kalau saat itu, Bu, Nabi Muhammad ingin menjadi raja, membangun dinasti, bisa nggak, Bu? Bisa. Orang udah cintanya bukan main. Walaupun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, akhlaknya sudah mulia. Tapi ternyata tidak membuat Nabi Muhammad puas. Umur 35, 36, 37, Bu, luar biasa. Ya, muncul seorang tokoh manusia dari manusia biasa, tapi memang adalah keluarga dari keluarga Quraisy. Umur 38, ya, titik kesadarannya berubah. Apa yang dicari oleh Muhammad, Bu? Apakah dunia? Apakah jabatan? Apakah kerajaan? Itu kalau mau bisa. Kebetulan beliau nikah dengan istri yang sangat kaya raya. Nah, ternyata yang diinginkan oleh Nabi bukan itu, Bu. Ya, umur 38 tepatnya, tinggalkan itu semua fasilitas dunia, penghormatan, kebanggaan, kekayaan. Beliau, Bu, beruzlah. Di mana, Bu? Di Gua Hiro. Berapa bulan, Bu? Bukan bulan lagi, Bu. Tahun. Ya, 2 tahun. Berarti umur 38, kan, Bu? 2 tahun hidup di tempat yang sangat terbatas. Curamnya bukan main. Dan yang luar biasa yang harus kita kagumi, ya, apa, Bu? Punya istri yang namanya Khadijah, kaya raya, Bu, pengusaha sukses. Begitu suaminya, Bu, beruzlah, istrinya apa, Bu? Apa, sok aja lu, gue mah nggak mau tinggal di sini, ngapain gue capek-capek, apa gitu, Bu? Enggak. Beliau yang setiap beberapa hari mengantarkan makanan, ya, untuk suaminya, ya. Dan ibu tahu, coba, Bu, naik turun dari bawah, Bu, ke Gua Hiro, ibu sanggup gak 3 kali naik turun, Bu? Wah, jontor, Bu, tingginya bukan main. Hari ini mah udah enak, Bu, udah ada tangga, betul nggak, Bu? Iya, dibuat. Zaman dulu Khadijah gimana, Bu? Nggak kepikir tuh, Bu. Berarti itu Siti Khadijah wanita pandai panjat tebing nggak, Bu? Ya iya, curamnya bukan main. Ya, tapi dengan keikhlasan beliau, maka itulah wanita yang sebelum meninggal sudah dapat salam, bukan lagi dari orang, Bu, dari Allah melalui malaikat Jibril. Siapa, Bu? Siti Khadijah. Itulah perjuangan seorang wanita yang tangguh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 tahun lamanya Nabi Muhammad di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan. Makanya ada kalimat apa, Bu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Apa artinya, Bu? Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi berarti Nabi Muhammad, Bu, ketika menerima wahyu yang pertama itu bulan apa, Bu? Ramadan. Tapi bulan hijriahnya sudah berlaku atau belum, Bu? Belum. Nabi Muhammad saat itu sudah diwajibkan puasa belum, Bu? Belum. Nah, inilah makanya ada ayat konfirmasi. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran, ibu boleh tahu kejadiannya sudah terjadi, Bu, tapi ayatnya baru datang kemudian. Salah satunya menceritakan
Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro dengan wahyu yang pertama adalah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi Bu, ayat itu datangnya ya baru, tapi kejadiannya sudah berlalu. Apa Bu? Sebelum Nabi Muhammad lahir, Bu, ya, ada sekelompok manusia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Dan itu kejadiannya waktu adanya kakek Nabi Muhammad. Gitu nggak Bu? Yaitu Abdul Muthalib. Ya. Yaitu tentara apa Bu? Disebut tentara gajah. Ya. Namanya Raja Abraha. Gitu nggak Bu? Dan itu kan konfirmasi. Ya, makanya disebut, kenapa disebut tahun gajah Bu? Karena ada kejadian saat itu, penanggalannya belum terjadi tapi kejadiannya sudah ada. Gitu nggak Bu? Makanya disebut tahun gajah. Ada tentara memakai Bu ya kendaraannya gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya di Quran ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kejadian ini Bu belum terjadi atau sudah terjadi? Sudah. Nah itu ya surat Al-Fil. Nah inilah sekali lagi kita hari ini membahas Bu tadi ya keberkahan Ramadan. Apa intinya? Allah menyuruh kita mengenal diri kita sendiri. Ya, ini Bu. Kenapa? Kalau kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, bahwa ternyata yang disebut ayat Al-Quran itu apa Bu? Ibu tahu nggak? Yang disebut ayat Al-Quran apa menurut Ibu? Apakah Quran surat berapa, ayat berapa Bu? Yang hari ini kita pelajari. Ternyata Quran yang wujud itu Bu, bukan Quran surat berapa, ayat berapa. Quran yang nyata itu siapa Bu? Inilah diri kita dan alam semesta. Mari kita buka dulu Qurannya. Silakan Ibu buka. Ya, pertama surat 51. Surat 51 ayat 20 dan 21. Surat 51 ayat 20. Silakan Bu. Ya, silakan. Terus 21-nya? Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba Ibu perhatikan bahasa Arabnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul muqinin. Ya, di bumi terdapat ayat-ayat Allah, gitu nggak Bu? Wafil ardi, di bumi ayatu terdapat ayat-ayat. Di terjemahannya diartikan apa Bu? Tanda. Lil mukinin, bagi orang yang yakin. Wafi angfusikum, juga terhadap dirimu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau Ibu baca ayat ini, yang disebut ayat apa Bu? Ayat yang kita baca hari ini ayat tulisan. Makanya disebut ayat kauliyah. Gitu nggak Bu? Iya, apa Bu? Kaul itu diucapkan. Ibu baca tadi, Ibu dengar. Ya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah juga terhadap dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Bu, jadi definisi ayat ternyata bukan hanya sekedar Quran surat 5 ayat 100,
Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 2, bukan itu Bu. Itu mah ibu membaca ayat tulisan, ayat kauliyah. Ya, bahkan dijelaskan lagi Bu, ditunjukin apa yang disebut definisi ayat. Ternyata definisi ayat itu Bu, bukan ibu kutu buku, tapi tolong dilihat itu dunia, alam semesta, kejadian. Walaupun tidak keliling dunia, coba baca ayat yang ada di dalam dirimu. Surat 45 Bu, ayat 1 sampai 6. Ini definisi ayat Bu. Surat 45 Nah terus, nah coba Bu, 6-nya apa Bu? Allah nunjukin ayatnya nggak Bu? Apa tuh? Itulah ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah natluha alaika. Ulangi lagi Bu, 6-nya. Bu, ayat ini menjelaskan tentang dari 1 sampai 5 merupakan penjabaran dari ayat-ayat Allah nggak Bu? Ya, kan di sini Ibu perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Kitab ini Bu diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana. Ya, jadi kitab yang kita baca ini adalah dari Allah. Nah Bu, sesungguhnya pada langit dan bumi, langitnya masih ada nggak Bu? Itu kita bisa dilihat dari atas. Bumi ini yang kita pijak Bu, ada pepohonan, ada bangunan, ada sungai Bu, ya kan? Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu Bu, dan pada penciptaan kamu, berarti Ibu lagi ditunjuk oleh Allah tuh, pada penciptaanmu, betul nggak Bu? Dan pada binatang yang melata bertebaran di muka bumi, ada ayam, ada kambing Bu, ada cicak di rumah kita, ada nyamuk, banyaklah. Terdapat ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Dan pada pergantian malam dan siang Bu, tanpa terasa, coba luar biasa. Kalau Ibu naik pesawat Bu, mau take off, mau Bu landing, itu terasa nggak Bu gajrugannya? Coba Allah Bu merubah siang dan malam, terganggu nggak aktivitas Ibu? Apa goyang Bu? Dan Ibu tahu kira-kira kalau saya boleh nanya, jam berapa tadi Bu tepatnya ya peralihan dari waktu malam ke siang? Ibu tahu nggak? Nggak tahu Bu, tahunya jam 6 aja siang kita. Apa jam 6 itu masih malam atau udah pagi Bu? Kan nggak tahu juga. Ya, coba kata Allah. Ya, dan Bu dihidupkannya dengan air itu bumi sesudah mati. Perkisaran angin, terdapat ayat-ayat Bu, tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Nah, 6-nya Bu, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Pertanyaannya Bu, yang disebut ayat Allah menurut Ibu yang mana? Apa Al-Baqarah? Apa Al-Imran? Ya, sampai Anas, apa hanya itu? Itu mah tulisan. Gitu nggak Bu? Iya, itu mah tulisan yang mudah kita hafal. Hari ini kita sedang mempelajarinya, tapi wujudnya, barangnya Bu, ini ada yang di alam semesta, juga yang ada di dalam diri kita.
Jadi sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun ibu tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari Quran, bahkan tidak yakin, ibu bisa lepas nggak dari pengajaran Tuhan? Nggak bisa kita, Bu. Tiap hari ibu menyaksikan kebesaran Allah. Matahari terbit dari timur, Bu, terbenam di barat. Tadi pergantian siang dan malam. Dan jangan jauh, sekali lagi kata Allah, aku akan membacakan ayat-ayatku itu dalam dirimu. Diulangi lagi, Bu. Surat 41 ayat 53. Atau dari yang bagus dari 52-nya, Bu. Surat 41 ayat 52. Nah, ini Bu, Allah ngajak luar biasa, Bu. Ibu di hadapan Allah orang bodoh atau orang pintar, Bu? Bodoh kita ini, Bu. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan guru pun, di hadapan ulama kita bodoh. Kenapa? Dibandingkan ilmu kita dengan ulama, Bu, apalagi yang gelarnya doktor, ya udah jelas, ya panggilannya pun syekh, Bu, ilmunya lebih tinggi dari kita. Tapi luar biasa, sebodoh-bodohnya kita, Bu, Allah masih bisa ngajak diskusi sama kita. Silakan, Bu, coba. Surat 41 ayat 52. Bismillah. Katakanlah bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari Bu, kebenaran? Coba, kalimatnya Allah minta dibacakan, Quran dihatamkan, atau minta pendapat, Bu? Ya, bagaimana pendapatmu, Bu? Berarti kalau ibu diminta pendapat gimana, Bu? Coba, berarti ibu harus mengungkapkan pendapat nggak, Bu? Ibu lagi rapat nih, Bu, gimana kita persiapan Ramadan? Ya, ibu jadi panitianya. Apa ibu duduk diam aja, Bu? Diam aja, Bu. Ya kan? Ya apalah artinya rapat kita kalau semuanya membisu. Nah, ini yang nanya bukan lagi panitia Ramadan, Bu. Allah, apa pertanyaannya, Bu? Bagaimana pendapatmu? Berarti ibu harus ngeluarin pendapat nggak, Bu? Quran yang ibu pegang hari ini, Quran yang ibu baca hari ini, benar-benar kalamullah. Terus ibu ingkar, nggak percaya dengan ayat ini. Ya, kira-kira yang sesat siapa? Yang salah Allah atau ibu? Nah, itu kata Allah. Karena kalimatnya, Qul ara'aitum in kana min indillah summa kafartum bihi man adolu miman huwa fi siqaqim ba'id. Bagaimana pendapatmu? Bu, luar biasa. Ibu berarti orang pinter, orang berilmu di hadapan Allah. Gitu nggak, Bu? Karena yang nanya bukan lagi orang, Allah, Bu. Ya, bagaimana pendapatmu? Jika ini Quran dari Allah, dari aku kata Allah, tapi kamu mengingkarinya, siapakah yang lebih sesat? Ya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Coba 53-nya, Bu, lanjutin. Ibu lagi nggak apa-apa, Bu? Ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Bu, beberapa ayat, 3 ayat kita baca, ini menjabarkan tentang definisi ayat Al-Quran nggak, Bu? Bahkan kata Allah apa, Bu? Surat 41, Fusilat ayat 53, Bu. Walaupun ibu tidak mau membaca Quran, ibu tidak meyakini Quran, termasuk saya, kalimatnya apa, Bu? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan, kami akan menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami di segala wilayah di muka bumi. Sekarang, Bu, sudah ada internet, sudah ada satelit. Walaupun ibu belum pernah menginjakkan kaki ke kutub utara, bisa tahu nggak, Bu, kehidupan di kutub utara seperti apa?
Ibu walaupun belum pernah tahu Ka'bah, bisa dilihat nggak Bu di foto? Bisa dilihat tidak Bu di internet? Bisa. Kami akan memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan Bu? Ayat-ayat kami di seluruh negeri ini, di seluruh dunia, di seluruh muka bumi, dan pada diri mereka sendiri. Ternyata di dalam diri kita Bu, banyak ayat-ayat Allah nggak Bu? Banyak Bu. Ya, nah inilah Nabi Muhammad selama 2 tahun Bu di Gua Hiro ngapain Bu? Bukan ngelamun stres Bu, berguru ke dalam dirinya, bertanya ke dalam dirinya, siapa diri saya? Ya, maka itulah ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Apa yang dibaca Bu? Qurannya belum ada. Ya, tapi perintahnya Iqra. Apa yang dibaca? Bukan Iqra Quran surat berapa ayat berapa. Tuh, baca kebesaran Allah yang ada di alam semesta, juga yang ada di dalam dirimu. Jadi berarti Quran itu ngajak ibu bercermin nggak Bu? Iya. Inilah berarti Ramadan itu yang utama kalau kita baca asbabun nuzul ayatnya, surat Al-Alaq 1-5, ibu suruh bercermin, mengenal diri kita siapa. Betul nggak Bu? Iya kan ibu udah hafal ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau mungkin baca aja Bu ayatnya. Surat 96 ayat 1-5. Silakan. Surat 96 1-5 Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa Bu? Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, berarti hari ini ibu tahu karena apa Bu? Diberitahu nggak Bu? Kita tidak akan tahu sebelum ada kita ini ada Bu. Para nabi, nabi yang pertama kali Nabi Adam, bahkan sebelum Adam dilahirkan ke muka bumi, tinggal di muka bumi, hidup di dalam surga, ada namanya iblis setan yang terkutuk. Tahu dari mana ibu? Kalau Allah tidak menjabarkan melalui ayat-ayat Al-Quran, Bu, kita ini orang yang bodoh terus-terusan nggak Bu? Iya. Ya, ini maka itulah kata Allah. Jadi surat Al-Alaq ini apa Bu? Tadi kata Allah, ya, baca Muhammad dengan Tuhan yang maha pemurah. Ya, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Apa Bu? Dengan tanda-tanda. Ya, bukan hanya dengan ucapan Bu. Tuh lihat matahari, lihat bulan, lihat sungai, lihat lautan. Bu, di dalamnya ada berlian, di dalamnya ada ikan. Itu semua penjabaran ada di mana Bu? Ya, ketika ibu memandang langit, di langit ada bintang-bintang. Bu, luar angkasa. Ya, ini. Ya, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Alamal insana malam ya'lam. Berarti dari 5 ayat ini turun Bu, dan ini turunnya Bu, ya, setelah Al-Alaq tidak turun lagi Bu, selama 2 tahun. Jadi luar biasa pendidikan Nabi Muhammad Bu. Umur 38, ya, beruzlah di Gua Hiro. Tentu secara spiritual, ya, tidak dijabarkan hari-harinya Nabi ketemu siapa, suasana bagaimana Bu, siang malam seperti apa di Gua Hiro. Yang jelas ini adalah proses perenungan beliau. Ya, tepatnya tanggal 17 Ramadan, maka beliau mendapat wahyu. Wahyu yang pertama kali turun ayat 1-5. Begitu pulang sampai menggigil, aku ketemu begini. Kata istrinya, Anda betul. Anda akan adalah sebagai manusia pilihan. Anda diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan yang meyakinkan pertama Bu, bahwa Muhammad itu sebagai Rasulullah siapa Bu?
Siapa? Istrinya. Dan itu pendeta Bahiroh. Gitu nggak, Bu? Surat 30 ayat 8. Surat 30 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Bu, ayat ini suruh mikir lagi nggak, Bu? Suruh tapakur nggak, Ibu? Jadi ngaji Quran tuh, Bu, betul. Barang siapa yang membaca satu huruf, pahala. Ya, jangan disebut itu Yasin satu huruf, tetap dihitung ya sin mim. Gitu nggak, Bu? Kalau Ibu hanya pegangan satu hadis itu saja, Bu, nganggap final, akhirnya Ibu hanya mengejar bacaan. Padahal begitu Ibu membaca ayat Al-Quran yang lain, dari Iqra, dari Al-Alaq tadi, dari tanda-tanda, termasuk ayat ini, surat 19 Maryam ayat 67, ditambah lagi surat 30 ayat 8, ternyata ngaji, Bu, ya, ngaji Al-Quran ini nggak cukup, Bu, 23 tahun. Gitu nggak, Bu? Ya, kenapa? Ya, karena Ibu perenungannya panjang. Ya, karena kalimatnya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Maka itulah kenapa kita, Bu, ya, ada program khataman terjemahan Al-Quran. Khataman pertama, Bu, Ibu bisa merasakan, Bu, cepet, sebulan beres. Betul nggak, Bu? Kedua, ketiga, ada memori. Kok ini pernah saya ini ayat baca nih, kayaknya ada kesamaan nih, gitu nggak, Bu? Ibu cari tuh Quran dulu, saya baca di mana nih? Kok ini kayaknya ayatnya diulang-ulang? Ternyata tadi pengulangannya surat 19 Maryam ayat 67, Bu, diulangi lagi surat 30. Ketika Ibu tadi menghatamkan Al-Quran terjemah, Bu, apalagi ketiga dan keempatnya, Bu, waktunya lebih panjang lagi. Kenapa? Memori kita, loh, mundur lagi, Bu, ke belakang. Ya kan? Mundur lagi ke ayat yang lain. Nah itu, Bu, itulah Al-Quran. Makanya bacaan yang tiada akhirnya, Bu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, kata Allah, Bu, Allah menciptakan langit dan bumi, ada maksud tidak, Bu? Ada tujuan tidak? Ada. Nah sekarang pertanyaannya, langit dan bumi dengan manusia, mana yang lebih sempurna, Bu? Berarti kehendak Allah kepada manusia dibanding dengan makhluk yang lain, mana yang lebih tinggi, Bu? Nah ini kita. Berarti kita bertanya, kenapa kalimat Al-Alaq tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena kamu tidak mungkin ada, Bu, kalau tanpa Tuhan. Betul nggak, Bu? Ya iya. Ya, maka itulah ada ayat yang lain lagi, Bu. Ya, tidak hanya Ibu bertanya kapan saya dilahirkan, sebelum saya lahir di mana. Coba pelajari kata Allah sekarang bahan bakunya. Surat 86 ayat 5 sampai 10, Bu. Surat 86 Surat 86 ayat 5 sampai 10. Suruh ngapain tuh, Bu? Ya, 86 ayat 5, limanya. 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Bu, Ibu suruh belajar biologi. Ibu suruh belajar ilmu kedokteran. Ibu suruh belajar ilmu kebidanan. Betul nggak, Bu, secara keilmuan?
Nah, tapi di sini apa, Bu? Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Walaupun kita bukan dokter anak, bukan bidan, tapi Allah memerintahkan kepada kita. Apa, Bu? Kenali dirimu. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Terus? Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Nah, Bu, air maninya segalon, seliter, satu titik. Bayangkan, Bu. Kok satu titik bahan baku? Ada yang jadi hidung, ada yang jadi tulang, ada yang jadi kaki, Bu, ada yang jadi rambut. Coba. Ibu mau buat kue, bahan bakunya cuma terigu, bisa jadi roti nggak, Bu? Nggak bisa, Bu, kita mah. Butuh unsur-unsur yang lain nggak, Bu? Tapi Allah dengan satu bahan baku bisa menjelma menjadi makhluk yang sempurna. Kalau bukan dikemas dengan kebesaran Tuhan, mungkin nggak ibu bisa duduk seperti ini? Nggak mungkin, Bu. Lanjut silakan terus. Yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Ya. Sungguh Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Iya. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah, jadi apa, Bu? Ayat ini, Bu, mengajarkan sekarang pelajari bahannya. Gitu nggak, Bu? Tadi Ibu diajari filosofinya. Apa, Bu? Hendaklah manusia memperhatikan bahan bakunya. Sebelumnya, kamu dahulu tidak ada, kok sekarang ada. Ayat yang tadi surat 38, aku ciptakan kamu, ini nggak sembarangan, ada tujuan. Maka itulah kata Allah, Bu, kalau ibu mau membuat kue, bahan bakunya, Bu, sudah busuk bau. Ya, bahan bakunya, Bu, udah kadaluarsa itu terigu. Ibu paksakan aja itu kue. Ya. Kira-kira kue yang ibu buat, Bu, hasilnya kira-kira gimana, Bu? Bagus, enak dimakan, atau, Bu, ya, tambah busuk, Bu? Busuk. Kenapa? Proses awalnya, Bu, inputnya sudah busuk, hina, ya, keluarnya pun hina. Tapi tidak berlaku bagi manusia. Kenapa? Kata Allah bahan bakunya hina, Bu, tidak laku dijual, ya, menjijikan, tapi karena dikemas dengan keagungan Tuhan, maka lahirlah menjadi makhluk yang namanya manusia. Bu, berarti kalau bukan kasih sayang Tuhan, makanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bu, bukan dengan ar-Rahmannya Tuhan, mungkin nggak ibu akan menjadi makhluk seperti ini? Nggak mungkin, Bu. Ya, makanya kata Allah surat 70, surat 77, maaf, Bu. Surat 77 ayat 20. Surat 77 ayat 20 sampai 23, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukanlah kami menciptakan kamu dari air yang hina atau Apa, Bu? mani. Bahan bakunya hina, otomatis kalau keluarnya pun hina, Ibu. Kok jadi mulia sekarang? Bu, kami telah menciptakan bahan baku yang hina. Ya, Bu, ternyata keluarnya kok mulia. Nah itu, Bu, luar biasa. Terus? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu atau rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Bu, luar biasa, bahan baku yang hina diproses dengan keagungan Tuhan, Bu, menjelma menjadi makhluk yang sempurna. Siapa, Bu? Manusia. Siapa itu manusia? Nah, Ibu kenal nggak sama diri? Nah, itu harus tahu. Luar biasa, sebelum lahir ke muka bumi sudah digenggam, Bu, disimpan di tempat yang nggak sembarangan, yang namanya rahim. Apa artinya rahim, Bu?
Rahim apa artinya? Kasih sayang. Salah satu asma Tuhan, Bu, yang ikhlas disimpan, dilabelin di dalam perut ibu yang namanya rahim. Jadi sebelum kita lahir ke muka bumi besar seperti ini, selama 9 bulan tinggal di mana, Bu? Kasih sayang. Betul nggak, Bu? Itulah Tuhan, kata Allah. Ya, dari bahan baku yang hina, Bu, surat 82 ayat 6 sampai 8. Surat 82 ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. apa, Bu? Susunan tubuh Menjadikan susunan tubuh kita apa, Bu? seimbang. Kaki 2, Bu, dengan ukuran yang sama, tangan 2, mata 2, dengan potensi amat teling. Seimbang nggak, Bu? Coba Ibu sakit kaki 1 aja, Bu, jalan, pegel, Bu. Saya sempat sakit mata sebelah, Bu, nggak kuat tuh, cepet capek. Ternyata harus 2, gitu nggak, Bu? Ya, Ibu aja, ya, Bu, asma ataupun influenza tuh, ya, hidung mampet 1, enak gak, Bu? Enggak. Yang telah menyusun seimbang. Terus Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. nah, jadi ingat, Bu, kalau kita baca ayat-ayat ini, Bu, malu nggak itu sama Tuhan, Bu? Luar biasa kasih sayangnya, Bu, kepada manusia. Ya, hai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunanmu seimbang, dan dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Ini ayat masih banyak, Bu, apalagi dikasih berupa anugerah berupa panca indera yang mahal, ya, Bu, luar biasa, ya. Jadi sekali lagi dikasih jasad yang paling bagus, Bu, rupa paling cantik dan ganteng, dikasih software pendengaran, penglihatan dan hati. Tidak hanya itu, Bu, dikasih fasilitas segala apa yang ada di muka bumi ternyata Allah hibahkan gratis untuk siapa, Bu? Nah itu, Bu. Makanya kita, Bu, tadi harus tiada hentinya bersyukur. Jangan sampai Allah bertanya terus kepada kita, fabi ai ala irobikuma tukadiban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ingat, Bu, ya, itulah Ramadan, Bu, menghantarkan kita, mengingatkan kita, ya, sebelum kita lahir ke muka bumi selama 9 bulan tinggal di perut ibu, rahim ibu. Makanya urutan Ramadan dalam penanggalan Islam urutan keberapa, Bu? 9. Coba Ibu perhatikan. Bulan Zulhijjah, bulan Hijriah diawali dari bulan apa, Bu? Muharram. Terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Sekarang Sa'ban akhir kan, Bu? Terus Ramadan urutan keberapa, Bu? Kenapa 9? Ini ingat, sebelum lahir ke muka bumi kamu tinggal di dalam perut ibu 9 bulan. Makanya begitu kamu 1 Syawal, ingat kata Nabi, kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir harus dalam keadaan suci. Betul nggak, Bu? Nah, hari ini kita menyambut bulan yang namanya bulan programmer kalau komputer, Bu. Mengupgrade kembali, kita berjuang ingin fitrah. Itu nggak, Bu? Tanpa dosa. Ingin fitrah, kita ingin, Bu, mentauhidkan diri kepada Allah. Hidup kita hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbuatan kita tidak ada kemusyrikan. Ya, janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku mengabdi, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan.
Ya, kenapa Bu ayat ini dibaca berulang-ulang, diulang-ulang oleh Allah dengan berbagai ayat? Dari sekian makhluk Tuhan, Bu. Kalau seandainya itu anak kambing, anak kucing, anak sapi, ditanya Bu sama Allah, aku mau menciptakan kamu. Kamu mau pilih jadi makhluk apa? Kira-kira dari sekian makhluk Tuhan, Bu, kalau suruh memilih, pilihan pertama jadi makhluk apa dulu, Bu? Jadi ayam dulu, kucing dulu, manusia dulu, Bu, kalau suruh milih. Ya, tapi karena sebuah kehendak itu tidak, Bu, diganggu gugat, makhluk yang lain tidak bisa demo, Bu. Nah, Ibu sebelum lahir ke muka bumi, milih dulu nggak jadi manusia? Ya, Ibu jadi perempuan, saya jadi laki-laki, Bu milih dulu nggak? Pesan dulu nggak? Orang tua saya namanya Anu, ibu saya Anu, milih dulu nggak, Bu? Berarti pilihan siapa itu, Bu? Berarti ketika Allah ngambil keputusan bahwa ibu layak menjadi manusia, ragu atau yakin, Bu? Yakin. Dengan kun fayakunnya kamu layak menjadi makhlukku yang namanya manusia. Betul nggak, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Semua makhluk kalau bisa memilih jadi manusia. Silakan dibaca, Ibu, surat 17 ayat 70. Makanya malu, Bu, sekarang kita nih ngaji surat 17 ayat 70. Bukan malu sama orang, Bu, malu sama Tuhan. Surat 17 ayat Surat 17 ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasiri mimman khalaqna tafdila. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bu, kalau Ibu baca ulang ayat ini, bersyukur tidak Ibu diciptakan menjadi makhluk manusia? Malu, Bu, kita ini sekarang. Kenapa? Ibadah kita, Bu, belum sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak, Bu? Iya, kita ini nggak akan, Bu, semuanya itu, kita ini manusia, makan gaji buta, Bu. Ya, kerjanya asal-asalan, sholatnya males-malesan, puasanya asal puasa, pahalanya ingin berlipat ganda. Siapa itu, Bu? Kita. Padahal di sini ayatnya, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezeki yang lebih dibanding makhluk yang lain. Ayat ini berlaku selamanya nggak, Bu? Iya. Ayat ini mutlak, Bu. Tidak bisa diganggu gugat oleh malaikat. Makanya kenapa jin iblis setan yang terkutuk dengki iri terus kepada manusia, Bu? Karena ada ayat ini. Kalau tidak ada ayat ini, Bu, dia bisa memohon nggak kepada Allah? Bisa, ya Allah, kan aku lebih dulu engkau ciptakan, masa fasilitasku ya lebih rendah daripada manusia? Ya, masa aku yang dulu bertasbih mengagungkan engkau, ya, derajat kemuliaanku ya dikalahkan sama manusia, Bu. Nah ini gara-gara ada ayat ini, Bu, makhluk yang lain walaupun malaikat, Bu, tidak pernah berbuat dosa sama Allah, mereka tidak bisa menolak.